Evakuasi dilakukan persis di atas arus banjir yang masih deras. Aktivis lingkungan Greenpeace bilang bencana banjir dan longsor di Sumut, Sumbar, dan Aceh bukan hanya karena cuaca ekstrim, melainkan ada andil ulah manusia yang merusak ekosistem hutan. Mengapa pemerintah belum juga menetapkan ini sebagai bencana nasional dan siapa yang paling bertanggung jawab atas musibah ini? Kita akan ulas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Keluarga WNI Dina Martiana yang jadi korban kebakaran tragedi apartemen Hong Kong menanti kepulangan jenazah. Dina tewas saat kejadian karena terjebak di lantai 25 bersama majikannya. Akibat siklon Ditwah, sejumlah wilayah terendam banjir di Kolombo, Sri Lanka. 159 orang meninggal dan 200 orang dinyatakan hilang. Pada Rabu pekan lalu, IHSG kembali mencetak rekor tertinggi menyentuh level 8.602. Beberapa langkah lagi menuju 9.000 sesuai dengan prediksi Menteri Keuangan Purba Yudi Sadewa. Akankah target ini akan tercapai atau justru sebaliknya? High return, high risk. Waspada, siapa paling berisiko? Kompas Bisnis nanti akan membahasnya. Halo, selamat pagi, apa kabar saudara? Sapa Indonesia Pagi kembali hadir untuk Anda di hari ini, hari Senin 1 Desember 2025. Bersama saya Breman Atenaya. Dan saya Mario Saro. Ya, dan tentunya kita masih di suasana yang prihatin, Mario dan juga saudara, karena bencana banjir, longsor ini sudah hampir seminggu ya, melanda di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga di Aceh, di mana kalau korban terakhir update di hari Minggu kemarin ada di 442 orang, kemudian yang hilang masih sekitar 400-an juga, Mario. Oke, 400 yang meninggal, terus yang hilang? Masih 400-an juga. Masih 400-an Betul. juga ya. Ya. Kita turut berduka juga untuk keluarga yang kehilangan ya, dari keluarga Kompas TV. Mengucapkan turut duka yang mendalam bagi para korban, baik itu yang kehilangan yang korban jiwa maupun yang kehilangan keluarganya. Dan sampai saat ini di halaman muka atau headline dari Kompas Harian bahwa masih banyak korban yang belum ditemukan, Bre. Ya. Ini masih menjadi poin utama, fokus utama dari apa yang dilakukan saat ini oleh pemerintah di Sumatera bagian utara atau di tempat tepatnya di lokasi bencana, di mana memang karena akses darat yang satu-satunya, yang paling utama itu terputus, sehingga proses evakuasi korban terganggu, pun pemberian bantuan logistik kepada mereka yang mengungsi atau para korban ini juga terganggu. Ini yang menjadi fokus utama. Tapi yang menjadi sorotan adalah bagaimana Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa hari ini dan juga para pembantu ya menterinya itu menyoroti bagaimana kerusakan ekosistem hutan yang pada akhirnya juga turut andil dalam bencana ini. Ya. Jadi tidak hanya alam, tetapi juga ada campur tangan manusia. Ya. Ekosistem ini yang perlu dirawat, perlu dijaga, dan harus ada sanksi sebenarnya untuk mereka yang melakukan ini. Apalagi kita, Mario, tidak bisa menafikan bahwa yang kemarin terjadi di Sumatera Barat maupun Sumatera Utara ini juga kita lihat banyak gelondongan kayu yang dimana potongannya rapi gitu ya. Kalau dibilang ini karena kayunya lapuk kemudian terbawa banjir, tapi pertanyaannya ini kemudian dari Walhi dan juga dari Greenpeace ini juga menyoroti bahwa ternyata ada loh andil perusahaan yang kemudian diduga ini kemudian melakukan pembalakan liar seperti itu, dan kemudian dari pihak DPR ini juga rencananya akan memanggil pihak Kementerian Kehutanan di hari Kamis. Tentunya nanti kita akan tanyakan apa saja yang kemudian akan didalami oleh DPR dan juga siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas bencana ini. Kita akan bahas nanti saudara, tapi kita sebelum ke sana kita akan ke informasi update dulu
dari banjir bandang yang menerjang di Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, Aceh, di mana jembatan penghubung dengan daerah lain terputus. Seorang balita yang sedang sakit terpaksa dievakuasi warga menggunakan kabel seling. Dramatis saudara, penyelamatan menggunakan kabel seling terhadap seorang balita yang sedang sakit di Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, Aceh pada Sabtu lalu. Evakuasi di atas arus banjir yang masih deras terlihat dari video amatir warga setelah jembatan Tepin Mane putus akibat dihantam banjir. Sebelumnya jembatan Tepin Mane menjadi akses jalan nasional penghubung Biren menuju Bener Meriah serta Aceh Tengah. Jembatan Tepin Mane sudah terputus total setelah arus sungai meluap menghantam bagian pondasi. Dan ratusan rumah warga di Kecamatan Juli, Kabupaten Biren juga terendam banjir hingga lebih dari 1 meter. Masih dari informasi bencana, saudara, khawatir dengan kondisi orang tua di kota Sibolga, Sumatera Utara. Usai banjir dan longsor, seorang warga Tarutung berjalan kaki menuju Sibolga dan kembali ke Tarutung. Ia melewati lumpur, sisa longsor dan banjir dan menembus hutan selama 3 hari. Pasca bencana longsor dan banjir di Sumatera Utara, akses jalan masih terputus. Jalur komunikasi yang sangat terbatas membawa ratusan warga harus melewati medan curam berlumpur dari Tarutung ke Sibolga untuk segera bertemu keluarga. Selama perjalanan, terkadang mereka mendapat makan saat melintas desa dan singgah bermalam. Terkadang, warga harus menahan lapar sebelum tiba di desa berikutnya. 1 minggu pasca longsor, belum ada akses darat yang bisa dilalui kendaraan menuju Tapanuli Tengah dan kota Sibolga. Kalau kayak gini kan, hari pertama kami jalan udah lumayan ini, kemarin parah kali, gak tahu kayak mana, mau menangis dibilang gak bisa kita menangis. Oh iya? Jalan lah kami dari rimba-rimba ini, kayak gila kami jalan menuju hulu, bukit lagi, gitu lah, terus pulang pun begitu, balik ke sini pun begitu, nginap lah kami di tempat orang, dikasih lah makan, dikasih lah baju, gitulah Pak perjalanannya. Jadi hitungan dari Kamis sampai ini hari Minggu kan, udah berapa hari, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari lah di perjalanan. Ke Sibolga awalnya dari Tarutung mau jumpai siapa itu? Orang tua. Orang tua? Iya, tadinya mau aku jemput, tapi aku berpikir nggak mungkin kejemput mamaku, dia udah pasang pen, udah kulihat keadaan jalan kaki, kita saja yang kita sanggupinnya berjalan kan. Cuma aku kepingin sekali orang tua aku dibawa, naik helikopter ke apa ke itu, kali aku minta tolong Pak. Kalau namunnya kami bawa, kayaknya nggak bisa lah. Banyaknya titik longsor menyebabkan desa Pagaran Lambung 1 masih terisolasi. Bantuan belum bisa masuk bersama masyarakat yang mencoba melintasi titik-titik longsor. Tim Liputan Kompas TV mendatangi desa Pagaran Lambung 1, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Saudara, saat ini saya berada di desa Pagaran Lambung 1, Pasingkaman, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara. Saat ini seperti yang di belakang saya, kondisi jalan masih tertutup. Desa ini belum bisa mendapatkan akses sebab dari semenjak terjadinya longsor pada hari Senin kemarin. Kondisi desa saat ini bisa saya gambarkan. Masyarakat bersama-sama untuk melakukan pembersihan rumah. Ada beberapa rumah yang terdampak akibat longsor dan banjir. Untuk memenuhi kebutuhan makanan, masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan bekerja sama dengan para pembawa mobil angkutan menggunakan muatannya berupa beras, ikan, dan sayur mayur. Tidak hanya memenuhi kebutuhan untuk masyarakat yang ada di desa ini, namun juga untuk para pejalan yang mencoba mencari kabar keluarganya
yang berjalan kaki dari Tarutung menuju Sibolga. Mereka juga memberikan atau menyiapkan makanan dan tumpangan. Masyarakat berharap agar segera bisa terbuka jalan ini, agar bisa memberikan akses kepada mereka untuk segera mengabari keluarganya berupa bantuan sambungan komunikasi. Roganda Malau, Kompas TV, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Masih dari bencana, saudara, 3 prajurit TNI Angkatan Darat Kodam 2 Tuanku Imam Bonjol hilang kontak saat membantu evakuasi korban longsor di Padang Panjang, Sumatera Barat. 2 personel ditemukan meninggal, sementara 1 lainnya masih dalam pencarian. Bencana mengetuk nurani untuk tergerak menolong sesama. Seperti tekad 2 prajurit TNI Angkatan Darat Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol yang ikut membantu evakuasi korban longsor di Padang, Sumatera Barat. Namun, keduanya ditemukan meninggal di tengah misi kemanusiaan itu. Jenazah Serda Robi dan Prada Zeni Marpaung dievakuasi dari timbunan longsor. Sementara 1 prajurit lain, Pelda Yudi Gusnadi, belum ditemukan. Sama dengan seperti prajurit-prajurit yang lain, pada saat terjadi bencana, mereka melaksanakan tugas negara, melaksanakan evakuasi terhadap masyarakat yang nampak bencana itu sendiri. Namun di tengah perjalanan melaksanakan tugas kan kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi. Ada longsor, kemudian dilanjutkan dengan susulan, dan pada saat terjadi banjir dan longsor susulan itulah mereka terdampak juga. Dan sampai dengan saat ini 1 anggota yang kami cari tersebut masih dalam proses pencarian. Serda Robi, Prada Zeni, dan Pelda Yudi meninggal saat menjalankan tugas kemanusiaan. Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol secara prosedural militer akan mengupayakan kenaikan pangkat bagi ketiganya. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Penampakan kayu gelondongan terlihat di Jembatan Aek Garuga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pasca banjir bandang yang terjadi pada Selasa lalu. Belum diketahui dari mana berasal, namun video hanyutnya kayu-kayu berukuran besar ini sempat viral saat musibah banjir bandang melanda wilayah ini. Kayu gelondongan kecil hingga besar terlihat menumpuk di sungai. Kayu-kayu ini diduga menjadi pemicu dan memperparah kerusakan yang terjadi saat banjir. Belum diketahui asal-muasal tumpukan kayu tersebut. Terlihat pula sebuah alat berat yang berupaya membersihkan tumpukan kayu. Kementerian Kehutanan membantah kayu gelondongan yang ikut terseret banjir di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara akibat hasil pembalakan hutan di wilayah tersebut. Kemenhut mengklaim bahwa kayu-kayu tersebut adalah pepohonan tua dan lapuk yang tumbang saat diterjang banjir. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Janwanto Nugroho mengatakan aksi pembalakan liar hutan sudah bergeser ke wilayah Indonesia Timur. Menurutnya, kayu-kayu yang terlihat di dalam banjir bah di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah adalah pohon-pohon tua yang tumbang terbawa banjir. Sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga. 1 adalah kayu lapuk, 2 juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan kayu-kayu yang dihasilkan dari area penebangan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wamen, kita deteksi bahwa itu dari PHAT di APH. PHAT adalah penebang hak atas tanah. Saudara, jangan kemana-mana. Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya keluarga WNI Dina Martiana yang jadi korban kebakaran tragedi apartemen Hong Kong menanti kepulangan jenazah. Dina tewas saat kejadian karena terjebak di lantai 25 bersama majikan. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, salah satu korban meninggal tragedi apartemen terbakar di Hong Kong adalah Dina Martiana asal Ponorogo, Jawa Timur.
Dina tewas karena terjebak di kobaran api di lantai 25 bersama majikannya. Suasana duka menyelimuti rumah duka pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Dina Martiana asal desa Tajuk, Ponorogo pada Minggu siang. Keluarga mendapat informasi melalui telepon Sabtu 29 November bahwa Dina ditemukan dalam kondisi meninggal dunia berdasarkan data dan bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Dina bekerja menjadi asisten rumah tangga atau ART di apartemen Wang Fuk Court, kawasan Taipo, Hong Kong sejak 3 tahun terakhir. Saat kebakaran terjadi, Dina disebut terperangkap di lantai 25. Korban dikabarkan berupaya melindungi majikannya yang akhirnya juga meninggal terjebak api. Rencananya, jenazah korban akan dimakamkan di kampung halaman setelah jenazah dijadwalkan tiba pada hari Rabu depan. Mbak Dina sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Itu berdasarkan data sama bukti-bukti di lokasi, dan itu dari pihak agennya itu bilang ya terjebak di ruangan karena mau turun itu nggak bisa turun tangga karena kan udah asap dari bawah itu naik gitu. Jadi tapi satu-satunya cuma diam di ruangan itu pertolongan. Di lantai berapa itu? Di lantai 20. Seorang pekerja migran asal Kabupaten Malang, Jawa Timur menjadi korban meninggal dunia dalam kebakaran apartemen di Hong Kong. Dalam situasi genting, korban sempat video call kepada pihak keluarga untuk menyampaikan permohonan maaf. Duka menyelimuti rumah Erawati, seorang pekerja migran Indonesia asal Malang, Jawa Timur. Erawati menjadi salah satu korban tewas dalam tragedi kebakaran apartemen Wang Fuk Court di Hong Kong pada 26 November lalu. Saat peristiwa kebakaran terjadi, Erawati sempat melakukan panggilan video pada keluarga, menyampaikan permohonan maaf pada keluarga. Tak lama kemudian, panggilan video itu terputus. Bilang kalau memang kejebak di dalam apartemen itu, soalnya kan dari bawah kebakarnya itu. Mau keluar udah nggak bisa lagi, apinya terlalu besar, udah minta maaf kalau ada salah gitu. Gendong bayinya itu sama nutupi hidungnya itu. Apa yang disampaikan waktu itu kepada pihak keluarga? Ya bilang kalau memang udah nggak kuat, soalnya kan asapnya terlalu tebal. Jumlah warga negara Indonesia yang menjadi korban tewas dalam insiden kebakaran di apartemen Hong Kong bertambah menjadi 9 orang. Pemerintah telah membuka posko darurat di Konsulat Jenderal RI di Hong Kong untuk proses verifikasi pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia akan mengawal proses pemulangan jenazah dan WNI yang menjadi korban kebakaran komplek apartemen. KJRI Hong Kong, sebagaimana setelah saya sampaikan tadi, tim family engagement itu tugasnya di situ untuk repatriasi jenazah, menyampaikan penjelasan kepulangan jenazah itu kapan dan detail-detail agar keluarga itu tidak merasa tidak memperoleh informasi, dan itu kan pentingnya dalam kondisi berduka ini keluarga harus terus di-engage, dan disitulah pentingnya tim dari KJRI Hong Kong ini. Terkait tanggal kita akan terus update teman-teman media, tapi untuk saat ini semua proses masih terus berjalan. Kebakaran besar menghanguskan kompleks apartemen Wang Fuk Court di distrik Taipo, Hong Kong. 128 orang tewas dan 200 lainnya hilang. 600 personil tim SAR dikerahkan menyusuri bangunan apartemen untuk mencari korban hilang. Pemerintah Hong Kong menetapkan masa berkabung selama 3 hari. Masyarakat berbondong-bondong meletakkan bunga di taman apartemen Wang Fuk sebagai ungkapan duka cita dan penghormatan pada korban kebakaran. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi dari bencana, saudara, pasca diterjang banjir dan longsor, ada 49 titik pengungsi yang saat ini tersebar di PD Jaya Aceh. Mereka membutuhkan pakaian, makanan siap saji, obat-obatan hingga pelayanan medis. Berdasarkan data Satgas Percepatan Penanganan Banjir dan Longsor di PD Jaya, ada lebih dari 98.000 jiwa yang terdampak. Di antaranya tersebar di 49 titik pengungsian. Meski bantuan logistik sudah disalurkan, namun jumlahnya masih terbatas. Saat ini pengungsi membutuhkan pakaian, air bersih, makanan siap saji, obat-obatan,
hingga pelayanan medis. Di layarnya itu abang besar yang nampak beras, khusus nampak beras. Karena mereka pada saat mengungsi, pada saat lari, pada saat air ini menguap, jadi mereka lari dengan pakaian satu di badan. Kemudian mereka saat ini juga perlu bantuan obat-obatan dan perlu bantuan pelayanan medis. Dan untuk mengetahui informasi terkini banjir yang terjadi di Aceh, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Rizka Devi dan juru kamera Nova Misdayanti. Rizka, selamat pagi. Hingga saat ini wilayah mana saja yang masih terisolasi dari informasi yang Anda dapatkan? Selamat pagi Maria dan juga saudara. Sekarang memang pasca terjadinya banjir dan longsor di hampir seluruh wilayah di Aceh. Ini saat ini memang untuk daerah-daerah yang masih berisolasi itu masih ada, dan juga sebagian daerah itu sudah mulai pulih begitu. Itu saya melaporkan saat ini di Pidijaya. Ini memang kalau kita lihat kondisi pengungsian yang masih tersebar di 49 titik lokasi, dan juga untuk keluarga sebagian sudah pulang ke rumah untuk bersih-bersih, mengingat memang ada rumah-rumah yang tergenang dengan lumpur hampir mencapai 1 meter begitu, dan juga masih ada sebagian warga yang bertahan di kamp pengungsian karena memang mereka menurut informasi yang kami peroleh itu karena rumahnya yang hanyut ataupun sedang tidak layak huni begitu. Sementara untuk kondisi di pengungsian sendiri, distribusi logistik ini memang sudah diterima begitu oleh bantuan dari pusat maupun bantuan dari swasta begitu. Kemudian untuk keadaan di pengungsian saat ini memang warga termasuk bahwa kekurangan fasilitas sanitasi, kemudian juga medis memang seperti dibuka, sementara juga kekurangan pakaian gitu. Kemudian menurut informasi yang kami terima, mereka menggunakan baju yang sama sampai dengan hari. Jadi untuk pasca penempatan Oke, Rizka, ya. ini sudah 14 hari begitu, sehingga penanganannya memang distribusi logistik ini dilakukan melalui darat, dan ada sebagian jalan ataupun yang dilakukan melalui darat. Oke, terima kasih jurnalis Kompas TV Rizka Devi dan juru kamera Nova Misdayanti atas laporannya. Utamakan kehati-hatian dalam bertugas dan selamat bekerja kembali. Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar wisuda Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Muhammad Eka Kartika yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Sunarto. Prosesi wisuda Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Eka Kartika berlangsung hikmat. Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Mahkamah Agung Yudisial dan Non-Yudisial, Ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta Forkopimda di Jawa Barat. Eka Kartika telah mengabdikan dirinya selama 41 tahun 8 bulan dan telah bertugas ke beberapa daerah di Indonesia dan diakhiri menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Bandung. Banyak prestasi dan pemikiran yang ia kembangkan dalam perjalanan karirnya selama menjalankan tugas. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Sunarto memberikan apresiasi selama kepemimpinannya menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Yang telah berkarya dan mengabdi di pengadilan kurang lebih 41 tahun 8 bulan. Beliau telah berkeliling hampir seluruh Nusantara. Setiap beliau bertugas selalu meninggalkan kesan yang sangat positif, dan beliau adalah sosok yang dapat kita jadikan panutan. Dan semua hakim berharap bisa mengakhiri jabatannya dengan baik. Dan beliau termasuk salah satu hakim yang bisa mengakhiri jabatannya dengan baik. Eka Kartika mengungkapkan yang paling berkesan selama menjadi hakim yaitu sejak pertama menjadi hakim ditempatkan di daerah terpencil di Aceh Blangkejeren. Selama menjadi hakim, dirinya selalu menjaga integritas, tidak takut memutus suatu perkara selama di jalur yang benar. Saya 41 tahun 8 bulan. Sejak pertama jadi hakim di daerah terpencil di Aceh Blangkejeren. Jangan takut memutus perkara selama kita benar, selama dasar hukum kita ada. Dan jangan takut juga untuk membebaskan kalau itu tidak terbukti. Karena saya pernah membebaskan, tapi saya tidak pernah menghukum mati. Harapan untuk hukum di Indonesia, yang penting tegakkan aja hukum itu. Nggak usah ragu-ragu, kita tidak usah takut ada yang mencampuri, dan tidak usah takut kalau walaupun sudah kita hukum misalnya diampuni atau direhabilitasi oleh Presiden. Karena itu hak prerogatif Presiden. Ya.
Ketua Mahkamah Agung Sunarto berpesan kepada seluruh hakim di Indonesia agar terus menjaga integritas dan mengakhiri masa jabatan dengan penuh makna. Profesi hakim harus memberikan manfaat bagi masyarakat yang mencari keadilan. Sunandar, Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya aktivis lingkungan Greenpeace bilang bencana banjir dan longsor di Sumut, Sumbar, dan Aceh bukan hanya karena cuaca ekstrim, melainkan ada andil ulah manusia yang merusak ekosistem hutan. Mengapa pemerintah belum menetapkan ini sebagai bencana nasional? Siapa yang paling bertanggung jawab atas musibah ini? Kita ulas dalam dialog Sapa Indonesia Pagi bersama rekan saya, Lemana Tenaya. Banjir dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diyakini menjadi alarm serius darurat kerusakan lingkungan. Pasca banjir bandang, tumpukan kayu gelondongan menumpuk di sungai di wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebelumnya, sebuah video amatir menunjukkan kayu-kayu tersebut hanyut terbawa banjir. Gelondongan kayu-kayu ini hanyut saat banjir bandang melanda 4 desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Selasa lalu. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, menyebut penyebab paling serius dari bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat karena alih fungsi lahan. Aktivitas penebangan dan pembukaan lahan membuat kondisi hutan dan resapan air berkurang sehingga meningkatkan risiko banjir bandang selama beberapa tahun terakhir. Kita bisa lihat gitu ya, dari sejarah karhutla, dari sejarah banjir bandang, lalu longsor, kita bisa lihat berapa banyak tumbukan-tumbukan kayu bekas tebangan gitu ya, bekas tebangan yang hadir yang bisa kita lihat gitu ya. Nah, ini kan memperlihatkan bahwa aktivitas ilegalnya ada, masih eksis gitu ya. Penegakan hukumnya belum menggunakan sistem teknologi yang maksimal gitu. Contohnya gitu ya, kalau kita lihat gelondongan kayu yang begitu besar di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, kita bisa melihat bahwa seharusnya dengan pendekatan remote sensing, dengan pengawasan melalui citra satelit, seharusnya ini bisa penegakan hukumnya bisa secara langsung gitu ya, menyasar aktornya gitu ya. Kementerian Kehutanan bilang kayu gelondongan yang terseret banjir bandang di Sumatera Utara adalah pohon-pohon lapuk dan pohon liar. Kemenhut membantah kayu gelondongan akibat pembalakan liar hutan, melainkan hasil penebangan legal di area pemegang hak atas tanah PHAT. Meski demikian, Kemenhut akan menyelidiki lebih lanjut asal kayu gelondongan tersebut. Untuk sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga, satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan kayu-kayu yang dihasilkan dari area penebangan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wamen, kita deteksi bahwa itu dari PHAT di APR. PHAT adalah pemegang hak atas tanah. Hingga Minggu petang, 30 November 2025, total 442 orang meninggal dunia akibat bencana ini, sementara 402 orang hilang. Kepala BNPB, Letjen Suharyanto mengatakan, jumlah korban meninggal meningkat setelah tim SAR mulai mengevakuasi para korban. Selain korban jiwa, sejumlah akses di 3 provinsi tersebut masih terputus, tidak bisa dilewati jalur darat. Untuk Sumatera Utara, ya, korban jiwa bertambah lagi, ya, karena operasi pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan ini sudah berhasil menemukan yang kemarin dinyatakan hilang, ya. Dan juga untuk yang masih hilang ini bertambah lagi karena ada laporan-laporan baru dari masyarakat terdampak. Itu biasa kalau terjadi bencana, ya, itu tentu saja itu akan berkembang dengan berjalannya hari. Hingga kini, pemerintah fokus pada pemulihan jalur transportasi agar pengiriman logistik bisa cepat tersalurkan kepada seluruh korban banjir. Tim Liputan, Kompas TV. Kerusakan fungsi hutan secara masif dan juga deforestasi diduga menjadi pemicu longsor dan juga banjir bandang di Sumatera
kemudian di Aceh juga saudara. Bagaimana langkah menyikapinya? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace, Ari Rompas, yang sudah hadir di studio. Selamat pagi, Mas Ari. Pagi. Ya. Hadir juga melalui sambungan daring saudara, ada Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Alex Indra Lukman. Selamat pagi, Pak Alex. Selamat pagi. Ya, saya akan ke Mas Ari terlebih dahulu. Ini saya yakin Greenpeace juga pasti punya catatan soal penyebab banjir di Sumatera Utara, Barat, dan juga di Aceh. Kalau kita melihat kemarin Mas Ari yang sempat viral, kemudian kayu gelondongan, ini di 3 provinsi bahkan, tidak hanya di Sumatera Utara. Dibilang ini kan kayunya lapuk, kemudian tumbang sendiri seperti itu waktu banjir. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini memang benar-benar ada yang lapuk atau memang ada deforestasi hutan? Jadi kalau melihat banjir yang terjadi saat ini ada 2 hal sebenarnya kami menyoroti, bahwa pemicu utamanya ada 2 kan, siklon tropik gitu yang Sanyar yang muncul di wilayah garis khatulistiwa. Ini sebenarnya menandakan bahwa ada masalah dalam perubahan iklim, dalam konteks perubahan iklim ya. Karena kemudian siklon tropis itu kan sebenarnya dia tidak jarang sekali muncul di garis khatulistiwa. Nah, ini ada terjadi akumulasi sehingga kemudian munculnya siklon tropik seperti itu, yaitu kemudian membawa badai dan itu kemudian membawa curah hujan yang tinggi. Nah, yang kedua soal tata guna lahan gitu ya. Yang kami sebut sebagai daya dukung dan daya tampung lingkungan di Sumatera, Pulau Sumatera itu sebenarnya sudah dieksploitasi, sudah lama dieksploitasi, sehingga sebagian besar das daerah aliran sungai di Sumatera itu memang sudah menurun, bahkan sudah di bawah ambang batas sekitar 30% gitu ya. Nah, apa yang kemudian terjadi di sana dan kemudian kita lihat kayu-kayu gelondongan yang kemudian mengalir ke sungai, itu karena memang daya dukung dan daya tampung daerah aliran sungai itu memang sudah rusak gitu. Nah, kebetulan juga topografi di wilayah-wilayah Sumatera itu, di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, topografi sungainya memang sedikit pendek tapi dia curam gitu. Nah, sehingga kemudian kayu-kayu itu ketika fungsi hutannya sudah rusak gitu ya, karena sudah terdegradasi dan deforestasi yang tinggi, sehingga kemudian dia terbawah gitu, masuk ke lumpur-lumpur, bercampur lumpur dan masuk ke sungai-sungai yang kemudian itu daya tampung sungai juga semakin kecil gitu ya, dan itu kemudian semua material-material yang ada termasuk longsor itu kemudian lari ke sungai, dan itu yang kita lihat bahwa kayu-kayu itu memang harus dilihat. Kan sebenarnya kita tinggal lihat gitu, kalau dia kayu dia ditebang berarti kan memang ada tebangan senso di sana ya. Nah, kalau dia kayu yang memang dia lapuk itu juga bisa kelihatan, atau kemudian kayu yang memang juga longsor itu masih ada akar-akarnya. Nah, tinggal sebenarnya dilihat ada 2 menurut saya. Kalau itu kemudian dari konsesi-konsesi izin yang memang diberikan sama pemerintah, itu harus dicek gitu, karena bisa jadi itu berasal dari tebangan-tebangan yang legal. Tapi bisa juga ada tebangan-tebangan yang illegal logging yang banyak dipertanyakan orang kan. Nah, illegal logging itu kan harus dilakukan investigasi. Nah, persoalan sekarang kemudian kementerian langsung ngomong, atau pihak-pihak Kementerian Kehutanan ya gitu ya, ngomong ini bukan akibat dari penambangan liar gitu, yang padahal mereka belum melakukan investigasi. Nah, ini yang kemudian membuat orang bertanya-tanya kenapa gitu ya. Itu langsung disimpulkan padahal belum melakukan investigasi. Nah, itu yang penting sebenarnya harus dijawab oleh pemerintah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, nah ini dia yang kemudian jadi pertanyaan kami juga. Saya mau tanya ke Pak Alex. Pak Alex, ini kan Anda DPR dari Dapil Sumatera Barat kalau tidak salah, Pak Alex ya? Betul. Ya, Pak Alex, kalau Anda melihat bencana yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini, kemudian disebutkan bahwa ini memang ada beberapa faktor, ada soal iklim dan juga disebut ada juga soal masalah lingkungan gitu ya. Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang ini 2 faktor itu yang menjadi penyebabnya atau ada faktor lain? Ya, saya harus mengatakan apa yang disampaikan oleh Mas Ari itu benar ya. Ini memang faktor iklim ekstrim yang pertama kali terjadi ya. Nah, tapi di luar itu juga kita selama ini juga sudah menyoroti soal alih fungsi lahan, di mana kemudian lahan-lahan pertanian, lahan-lahan hijau itu sudah menjadi perumahan ataupun industri.
yang kemudian menuntut masyarakat untuk membuka lahan pertanian yaitu di kawasan hutan gitu. Ini kan juga menjadi sebuah hal yang sudah kita biasakan sehingga kemudian terjadi bencana seperti ini. Menurut saya se-ekstrim apapun kemudian ya atau bencana iklim yang terjadi kemarin ini itu mungkin akan menyebabkan banjir ya, itu pasti ya. Tapi tidak akan membawa kemudian yang oleh di kampung kami disebut bencana Galodo, yang tidak akan membawa kayu-kayuan dan seperti material yang kita lihat sekarang ini di layar gitu. Nah, ini yang pasti kita usut apa penyebabnya. Oleh karena itu Komisi 4 juga sudah memutuskan pada hari Kamis depan itu akan memanggil Menteri Kehutanan beserta jajaran untuk paparan tentang penyebab dan tentu saja langkah-langkah antisipasi ke depannya seperti apa. Oke, apa yang akan didalami lagi Pak Alex terkait dengan hal ini ke Kementerian Kehutanan di hari Kamis nanti? Ya, yang kita fokus terutama untuk daerah aliran sungai ya, seperti apa kemudian yang mendapatkan izin, ya terutama juga kemudian seperti apa yang disampaikan oleh Mas Ari tadi, kita juga menyadari sekali sekarang pemerintah sedang membuat one map policy ya. Ini yang kita akui bahwa antara peta RT RW, peta kehutanan dan juga peta HGU yang diterbitkan oleh BPN itu apabila kita tumpuk menjadi satu, itu jangankan lahan ya, menurut saya juga sungai dan gunung pun akan pindah tempatnya. Nah, ini yang harus kita sempurnakan dan kita perbaiki ke depannya. Dan segala hal yang terkait ini akan kita ulas nanti pada rapat pada hari Kamis nanti. Baik, saya kembali ke Mas Ari. Mas Ari, kalau Anda dari Greenpeace sendiri ini kalau tidak salah sudah punya data ya, kemudian siapa yang diduga menjadi pelaku? Kalau tidak salah beberapa perusahaan yang ada di Sumatera. Seperti apa datanya, Mas? Ya, kita coba sebenarnya kan kalau melihat di Sumatera itu di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat gitu ya. Tapi kita coba fokus misalnya pendekatannya di daerah aliran sungai yang di Batang Toru gitu. Das Batang Toru yang itu yang kemudian memang menjadi pusat terjadinya banjir. Nah, di Das Batang Toru itu sebenarnya luas hutan alam yang tersisa itu sekitar 167.000 hektar gitu. Nah, atau memang dia masih lebih di atas ambang batas ya, karena memang di atas 30%. Tapi di atas 30% pun daerah aliran sungai itu masih terjadi banjir bandang gini ya, yang terjadi. Dan kita juga melihat di wilayah Das Batang Toru itu sekitar 70.000 hektar yang sudah terdeforestasi. Jadi hampir 23% itu sudah terdeforestasi. Itu legal apa ilegal tuh Mas kalau di sana di Batang Toru itu? Nah ini yang menarik, memang areal perizinan berbasis lahan di sana itu sekitar 94.000. Jadi areal perizinan itu berarti kan legal gitu ya. Nah, atau sudah hampir 30% diberikan izin gitu. Itu izinnya PBPH dulu, HTI sama Hutan Taman Industri sama HPH dulu, tapi sekarang udah dirubah jadi PBPH, kemudian ada pertambangan dan juga ada perkebunan sawit. Nah, menariknya Batang Toru ini di hulunya itu sudah dikonversi untuk menjadi wilayah pertanian terbuka gitu ya. Di tengahnya memang masih ada sedikit hutan gitu. Tapi pas di tengah-tengah itu ada aktivitas tambang di sana sama juga pembangunan PLTA Batang Toru. Nah, di hilirnya itu sudah ada kebun sawit. Nah, itu yang kemudian menjadikan Batang Toru, wilayah Das Batang Toru ini daya dukung dan daya tampung lingkungannya sudah tidak memungkinkan gitu ya. Dan artinya memang karena ada izin di sana itu berarti ada aktivitas legal penambangan dan penebangan yang dilakukan. Nah, di sisi lain memang harus diperiksa lagi kan, yang namanya illegal logging itu kan memang tidak punya izin. Nah, ini yang harus dibuktikan dengan investigasi yang harus dilakukan oleh Kementerian Kehutanan saat ini ya. Berarti dari hulu kemudian di tengah sampai hilir ini semuanya terganggu gitu ya kalau tadi dari paparan Mas Ari tadi. Iya, karena yang paling pasti dalam konteks das hulunya kan, karena hulunya itu catchment area gitu. Nah, kalau walaupun misalnya di tengah masih ada tutupan hutan, kalau hulunya sudah rusak, jadi kemudian tetap akan turun. Akan turun gitu karena di hulunya gitu. Terlebih tadi kalau untuk kontur sungainya juga curam gitu. Dan ada aktivitas pertambangan di sana dan yang memang
kelihatan deforestasi yang masih seger gitu ya. Itu aktivitas pertambangan sama aktivitas walaupun skalanya kecil, PLTA Batang Toru itu juga sudah mengganggu fungsi ekosistem yang ada di sana gitu. Nah ini dia Pak Alex, saya mau tanya ke Anda juga nanti bagaimana kemudian bisa menanyakan dan mengkonfirmasi kepada pemerintah. Ini yang legal saja, ini berpotensi mengancam dan sudah terbukti gitu ya. Di hulu, kemudian di tengah dan juga hilir ada semua gitu, ada deforestasi, kemudian ada perkebunan sawit, ada PLTA, ada penambangan juga. Ini seperti apa nih soal perizinan yang kemudian ternyata walaupun sudah dibatasi gitu ya, 30% kalau tidak salah ya Pak ya, atau berapa tadi? Dulu batasnya 30%, tapi kebijakan itu sudah dicabut oleh Omnibus Law, jadi udah bebas sekarang. Jadi bebas gitu. Anda gimana nih? Tidak ada batasan lagi, sebenarnya itu sesuatu yang memang harus dikritisi ya, karena mungkin Bapak juga mungkin bagian dari DPR yang mungkin meloloskan Omnibus Law gitu. Bagaimana juga, nih Pak Alex? Ya, jadi begini Pak, sungai itu memang sumber kehidupan ya. Hanya kita juga harus kemudian sekarang penuh dengan komitmen penuh ya, bahwa daerah hulu itu tidak boleh diapa-apakan. Dalam arti kata memang harus dijaga hutannya. Apapun alasannya kemudian tidak boleh ada izin di daerah hulu gitu loh. Kalau kemudian di daerah aliran sungai dengan kita melakukan normalisasi, saya rasa kita akan bisa mengurangi dampak bencana ini. Pada Hari Guru, Pak Presiden sendiri sudah menyatakan tentang untuk menjaga hutan ya, tidak boleh menebang pohon, tidak membiarkan lagi pembalakan liar gitu. Dan juga kita sudah melihat pernyataan dari Pak Menteri Kehutanan yang akan mengevaluasi kebijakan tentang hutan. Jadi kita harapkan nanti beliau bisa paparan seperti apa evaluasi dan seperti apa langkah ke depannya. Tapi menurut saya bahwa kita juga harus satu kata lah soal ini, bahwa tidak ada lagi istilah hutan yang berbeda-beda untuk terkait di hulu sungai. Hanya ada satu kata bahwa hutan di hulu sungai itu tidak boleh kemudian dengan alasan apapun diubah fungsinya. Oke. Kemudian Pak Alex, kalau kita melihat selama ini gitu ya pengawasan dari DPR sendiri, khususnya komisi Anda dan juga Anda di Dapil Sumatera Barat, seperti apa sebenarnya selama ini yang terjadi ataupun yang menjadi temuan dari Pak Alex sendiri di Komisi 4? Ya, itu yang tadi seperti yang saya sampaikan ya, bahwa kita berpacu dengan pertumbuhan ekonomi, bahwa masyarakat juga kemudian konsentrasi dan membuka lahan pertanian. Saya rasa ini kita juga harus menjadi kebijakan nasional bahwa hunian itu sudah harus hunian bertingkat ya, yang vertikal, tidak lagi kemudian bisa membuka lahan seluas-luasnya untuk perumahan. Ini harus menjadi konsensus nasional untuk ini, bencana ini menjadi peringatan buat kita bahwa kita punya masalah yang sangat besar di depan mata. Bencana ini akan terjadi, akan terus berulang apabila kita tidak mengantisipasinya. Dalam pengawasan kami, memang terjadi hal-hal yang seperti ini. Makanya kemudian DPR RI itu juga membentuk pansus ya. Konflik agraria itu sebenarnya ingin juga mendalami terkait tentang lahan-lahan yang berkonflik, terutama lahan hutan. Seperti yang selama ini kita ketahui, ada penetapan kawasan hutan yang bersentuhan banyak dengan pemukiman dan terutama dengan perusahaan-perusahaan. Oke, pansus ini mulai bekerja kapan nih Pak? Apakah setelah bertemu dengan Kementerian Kehutanan di hari Kamis nanti? Pansus ini sudah ditetapkan di paripurna, saya rasa akan segera efektif ya bekerja dan menetapkan agenda-agenda ke depannya untuk memanggil yang kaitannya dengan lahan dan sebagainya. Oke, baik. Kemudian saya ke Mas Ariel lagi. Tadi kan kita bicara soal di Sumatera Utara gitu ya, di Batang Toru gitu. Kalau misalnya kita bicara soal Sumatera Barat ataupun Aceh, seperti apa sebenarnya temuan dari Greenpeace? Ya sebenarnya hampir sama ya, karena dia Pulau Sumatera ini itu sudah dari awal dieksploitasi gitu, deforestasinya. Jadi tinggal tersisa sebenarnya di Bukit Barisan. Nah sisa-sisa di Bukit Barisan itu sekitar 10 sampai 14 juta itu yang masih tersisa sebagai hutan alam gitu ya. Hutan alam memang fungsinya memang kategorinya dia masih tutupan hutan yang bagus. Tapi di sisi-sisi pinggir-pinggirnya itu sudah terkonversi semua. Jadi sudah terdegradasi, terdeforestasi, kemudian sudah beralih fungsi. Tadi menjadi pertanian, perkebunan, pertambangan.
Nah, untuk di das di Sumatera Barat, kita mencoba melihat data, kita coba menganalisis das Ulakan Tapakis gitu ya. Itu hampir sama juga. Jadi das Ulakan Tapakis ini juga sudah hampir ambang batasnya itu sekitar 30-an% gitu ya, dasnya. Jadi memang daya dukung dan daya tampungnya itu memang sudah bermasalah gitu. Jadi walaupun curah hujannya gitu ya tidak terlalu besar, itu akan berpengaruh. Nah, apalagi dengan curah hujan yang besar gitu ya, akibat dari siklon tropik yang kemudian ini akan berpotensi terjadi terus berulang gitu ya, karena ini sudah sesuatu yang langka tapi sudah terjadi. Artinya ini kemungkinan akan terus terjadi ke depan dan akan prediksinya akan terjadi lagi. Nah, kalau melihat di wilayah-wilayah itu termasuk yang di di Sumatera Barat gitu, yang kemudian juga tebangan-tebangannya itu sampai ke laut sekarang kan gitu ya. Nah, itu juga memang berarti kan ada aktivitas pertambangan di sana, aktivitas penambangan di sana, penebangan hutan yang ada di wilayah-wilayah hulu das Ulakan Tapakis ini gitu. Ulakan Tapakis ya. Ya. Oke, itu di Sumatera Barat ya, Mas Ari. Sumatera Barat ya. Kalau di Aceh sendiri ada catatan nggak Greenpeace? Aceh sama juga sebenarnya kan, kalau Aceh karena dia agak tersebar ya. Aceh itu agak tersebar, tapi kalau dilihat di Bukit Barisan dan beberapa wilayah itu juga konversinya sawit, ada sawit di sana, ada di wilayah hulunya masih ada tambang, ada ada HPH logging ya. Itu sama, jadi komoditasnya sama. Itu dulunya HPH, kemudian jadi HTI, sawit, dan sekarang ada tambang. Jadi komoditas-komoditas yang berbasis lahan itu, yang ekstraktif itu yang kemudian mengkonversi hutan-hutan gitu ya, yang di hulu gitu sampai ke hilir, sehingga memang daya dukung dan daya tampung lingkungannya menjadi terganggu gitu. Oke, ini lagi-lagi soal ada pembalakan liar, penambangan, sawit juga di sana ada gitu ya. Kemudian Pak Alex, yang kami soroti juga ini kan pernyataan dari Kementerian Kehutanan yang bilang bahwa kemarin belum apa-apa nih, belum investigasi, udah bilang ini tuh bukan soal pembalakan liar tapi soal pohon yang sudah lapuk kemudian terbawa banjir. Nah, catatan Anda mungkin untuk Kementerian Kehutanan juga nanti yang bisa Anda cecar juga nanti di hari Kamis seperti apa, Pak Alex? Ya, saya rasa kita merujuk kepada pernyataan terakhir dari Pak Menteri Kehutanan ya, yang sudah menyatakan akan melakukan evaluasi dan akan merumuskan kebijakan yang baru terkait kehutanan kita. Saya ingin merujuk itu menjadi titik awal untuk perumusan kebijakan tentang kehutanan kita ke depannya, sehingga bisa mengantisipasi bencana yang seperti disampaikan Mas Hari, kalau sekarang sudah terjadi itu bisa kita pastikan akan berulang. Nah, terkait kebijakan secara nasional ya, perumusannya, saya ingin mengatakan seperti ini karena saya pernah hidup di Padang ya. Saya pernah merasakan gempa yang berulang kali di Padang, sehingga kemudian masyarakat itu karena takut dengan tsunami akhirnya lari ke daerah yang lebih tinggi. Nah, kalau kita bicara daerah yang lebih tinggi kan berarti bicara di kaki bukit gitu loh, di kaki gunung, bahwa Sumatera Barat ini merupakan bagian dari Bukit Barisan. Nah, akibat kemudian pembukaan lahan untuk perumahan di daerah kaki bukit, ini juga akan menyebabkan terjadinya banjir yang seperti ini gitu loh. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita juga harus kemudian merumuskan sebuah peraturan menjamin bahwa pembangunan yang bertingkat itu juga anti gempa. Itu juga kemudian akan menjadi shelter untuk daerah-daerah yang punya potensi tsunami. Nah, itu yang kemudian saya rasa kita semua harus duduk bersama. Ini bukan hanya soal kehutanan, tapi juga ada kementerian-kementerian teknis lainnya yang berkaitan. Oke, baik. Saya ke Mas Ari lagi. Mas Ari, kalau melihat seperti yang sudah kita lihat akibatnya beberapa hari terakhir ini, kemudian apa sih yang seharusnya sekarang dilakukan gitu ya? Selain mungkin penanganan, evakuasi, bantuan, apa sih yang bisa paling dekat dilakukan oleh pemerintah? Jadi sebenarnya soal bencana ini kan selalu ditanggapi responnya reaktif gitu ya. Ketika ada bencana baru dilakukan. Nah, kalau melihat dalam persoalan bencana banjir saat ini yang sedang terjadi, ini seharusnya kami melihatnya ada 3 hal gitu ya. Karena tadi
ini persoalan perubahan iklim yang kami sebut udah menjadi krisis. Jadi krisis iklim sudah ada di depan mata kita. Nah, krisis iklim itu kan harus dilihat atau harus mencari solusinya secara struktural. Nah, bagaimana solusi secara struktural adalah bagaimana Indonesia itu menjadi bagian dari negara-negara yang berkomitmen untuk memastikan pemanasan suhu global itu harus di bawah 1,5 derajat Celcius. Nah, itu kita juga bagian dari negara yang setuju dengan Paris Agreement. Nah, dua hal yang kemudian bisa dikontribusikan oleh Indonesia itu adalah menurunkan emisi dari sektor volu atau tata guna lahan termasuk deforestasi dan juga transisi. Nah, itu harus dilakukan, dikombinasikan dengan model ekonomi kita gitu. Itu yang harus dilakukan. Yang kedua memang pemerintah ini harus melakukan evaluasi lagi. Mengevaluasi semua izin-izin yang dikeluarkan dan itu berbasis pada ecoregion karena Indonesia ini itu basis ekosistemnya adalah ecoregion. Nah, ecoregion itu harus dilihat juga ke level lebih kecil soal daya dukung daya tampung daerah aliran sungai. Nah, batas 30% itu harus dipastikan dikembalikan lagi. Nah, itu harus dilakukan evaluasi dan dipulihkan wilayah-wilayah yang sudah kritis gitu. Wilayah-wilayah kritis memang harus dipulihkan. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, yang ketiga ini yang paling penting adalah sebenarnya kita meminta negara ini menetapkan wilayah bencana ini sebagai bencana nasional gitu. Karena persoalan hari ini yang sedang terjadi di sana dan kita lihat misalnya beberapa di Sibolga gitu ya, masyarakat udah kehilangan, udah kehabisan bahan pangan gitu ya. Nah, itu harus terus direspon. Kemudian data-data yang ada sudah 400 yang meninggal ya, bahkan yang hilang juga masih ada. Nah, itu butuh respon yang cepat untuk menemukan mereka gitu kan, dan memulihkan wilayah-wilayah dan rumah-rumah mereka yang rusak. Ini butuh resource yang besar karena saya pikir pemerintah daerah itu masih gagap dalam melakukan itu, sehingga kemudian dengan ditetapkannya ini menjadi bencana nasional, distribusi dan penanganan ini bisa cepat. Nah, ini yang saya bilang harus integrasi. Jadi nggak bisa kemudian hanya dibilang respon cepat yang harus dilakukan ya. Respon yang cepat yang harus dilakukan sebenarnya menetapkan ini menjadi bencana nasional sehingga kemudian ini bisa resource-nya bisa diperkuat dan gitu. Baik, terakhir saya ke Pak Alex. Pak Alex, lagi-lagi nih desakan untuk menetapkan bencana nasional ini kemudian mengemuka dari berbagai pihak gitu ya, melihat dampak yang luar biasa, kemudian korban yang juga luar biasa. Bahkan pemerintah daerah juga banyak yang sudah give up gitu ya untuk menangani ini semua. Perlukah kemudian segera mungkin untuk kita tetapkan bencana nasional, dan apa yang paling dekat harus dilakukan pemerintah dalam bencana ini, Pak? Ya, saya tidak ingin mengomentari ya, tidak ingin memberikan pernyataan tentang kesiapan pemerintah daerah di provinsi lain. Tapi kemarin saya mendampingi Ibu Ketua Komisi 4, Ibu Titik Soeharto ke Sumatera Barat. Kami melihat bahwa pemerintah daerah masih bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Salah satu kriteria dari status bencana ini adalah soal kesiapan pemerintah daerah. Nah, kalau untuk Sumatera Barat sendiri, pemerintah daerah bisa menjalankan fungsi dengan baik. Yang dibutuhkan di dalam masa tanggap darurat ini adalah gotong royong kita bersama. Pendataan yang baik dari pemerintah daerah sehingga kemudian bantuan dari pemerintah pusat bisa fokus untuk segera menangani dampak dari bencana ini. Nah, kalau daerah lain ya memang kalau pemerintah daerahnya sudah tidak sanggup, ya memang harusnya terjadi peningkatan status bencana menjadi status bencana nasional ya, itu kalau menurut saya. Kalau sekarang belum perlu, Pak Alex? Ya, itu yang tadi saya sampaikan. Saya tidak ingin mengomentari kesiapan pemerintah daerah yang lain, tapi Sumatera Barat menurut saya dari apa yang kami kunjungi kemarin, dari dialog dengan pemerintah daerah, dengan gubernur, wakil gubernur, dengan Pak Pangdam, dengan Bapak Kapolda, untuk itu status bencana memang tidak perlu nasional karena pemerintah daerah sedang mendata dan ada respon yang cepat dari pemerintah pusat untuk memberikan bantuan terhadap aspirasi dari pemerintah daerah. Oke, baik, kita nantikan tentunya bagaimana kemudian langkah-langkah pemerintah yang paling dekat, tentunya untuk jangka pendek, bagaimana koordinasi untuk bisa memberikan bantuan dan juga pemulihan secara sementara, namun juga untuk kedepannya yang lebih jangka panjang, pemulihan secara menyeluruh dan juga lagi-lagi terkait dengan regulasi, izin dan juga pemulihan wilayah kritis, ini juga kita nantikan dari pemerintah. Terima kasih Pak Alex Indra Lukman, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, dan juga Mas Ari Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi.
Saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi berikutnya. Pencarian korban banjir di daerah terisolasi di Sumatera masih terus dilakukan. Di Sumatera Barat, korban luka akibat banjir bandang di wilayah Palembayan dievakuasi dengan helikopter. Usai jeda berikut.